Saudara-saudara, kita akan segera memasuki pemateri pertama, narasumber pertama yang akan menyampaikan materinya, itu Pendeta Mulyadi. Nah, ketika narasumber menyampaikan materinya, Ibu Bapak Saudara ingin bertanya, nanti bisa menulis di chat room pertanyaan-pertanyaan, sehingga kemudian ketika ada hal-hal yang mau ditanyakan, ada respon yang mau diberikan, nanti bisa dituliskan di chat room, dan kemudian nanti akan dibacakan oleh co-host, yaitu Pendeta Albert Hananto. Ya, oleh karena itu sekarang waktu saya serahkan kepada Pak Mul. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Surya. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya memperkenalkan diri, saya Mulyadi. Sehari-hari saya pendeta jemaat GKI, basis pelayanan di GKI Muara Karang. Dan sementara ini sedang melayani di kampus juga, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Sementara menjabat Wakil Ketua 3 untuk bidang kemahasiswaan. Rekan-rekan, saya mohon izin share ya, Pak Zur. Silakan, Pak Mul. Oke. Tadi saya mendengarkan cerita-cerita yang menarik sekali. Sharing kecil saja sebelum mengawali proses kita di jemaat kami di GKI Muara Karang. Kami itu bekerja sama, bahkan mendukung perjalanan 2 madrasah di Muara Angke dan Muara Baru sudah hampir 10 tahun. Dan di dalamnya kami terus bekerja sama, tiap tahun ada acara buka puasa bersama, selalu menghadirkan marawis, lalu kami nyanyi bareng, dan seterusnya, buka puasa, dan seterusnya. Tahun berapa itu bahkan Said Akil Siraj yang membawa tausiah di tempat kami. Nah, rekan-rekan, sharing saya terkait dengan konflik yang terjadi, akar permasalahan konflik di tengah masyarakat di era baru. Saya akan mulai dari perjalanan bahwa di bulan Juli, sepanjang bulan Juli, saya diminta untuk memimpin pemahaman Alkitab terkait dengan beberapa waktu yang lalu saya mengajar satu mata kuliah eksorsisme dan okultisme di kampus, dan dari kuliah itu kemudian banyak sekali pertanyaan seputar pengalaman-pengalaman demikian. Lalu saya diminta untuk juga menyajikan materi seputar penyakit dan kutukan Tuhan, gitu ya. Di tengah-tengah kondisi seperti itu ada warga yang bertanya, apakah benar bahwa COVID ini adalah kutukan Allah? Itu berangkat dari konteks perjanjian lama. Di perjanjian lama katanya disajikan sedemikian rupa. Semua tulah yang terjadi pada Mesir, lalu upeti yang diambil oleh Gehazi dari Naaman, dan berbagai hal yang ditimbulkan kalau terjadi persoalan dengan Allah, itu pasti mereka kena kutuk. Nah, peristiwa itu terjadi pada beberapa anggota jemaat. Mereka ada yang sampai kemudian sakit berkepanjangan, lalu mengingat-ingat bahwa ini pasti ada sesuatu dengan Allah. Celakanya kemudian ada juga pejabat gerejawi yang datang ke rumah lalu mendoakan, dan di dalam doa itu juga disampaikan, ini Anda harus bertobat karena Tuhan tidak berkenan. Dan situasi yang terjadi sekarang ini terkait dengan COVID-19, itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Terus saya menjelaskan bahwa konflik yang seperti ini, krisis yang demikian rupa terjadi, berdampak serius kepada warga gereja. Karena ternyata bukankah di dalam perjanjian baru, Yesus melakukan banyak sekali proses pemulihan. Injil Yohanes 9 misalnya ayat 1-4 menampilkan tentang bagaimana Yesus memulihkan orang dan dengan tegas mengatakan, bukan, ini bukan dosa ayahnya, ibunya, atau siapa. Ini juga bukan dosa dia, tapi karena kemuliaan Allah mesti dihadirkan. Maka titik tumpu dari situasi itu adalah sebuah proses hermeneutics yang terjadi. Ada perubahan-perubahan yang harus kita terima pada realitas bahwa COVID-19 membawa kita kepada satu situasi orang diajak untuk berproses bersama-sama. Tidak bisa dihindari bahwa ini adalah pola perubahan berelasi dan berinteraksi. Orang tidak bisa lagi bersentuhan, gitu ya. Dan
Krisisnya adalah ketika orang kemudian punya perspektif sendiri terkait dengan pengalaman teks suci Alkitab. Nah, salah satu persoalan serius ini kemudian saya mencoba mengajak kita untuk mendekati dari bagaimana cara hermeneutik dihadirkan. Perjanjian Lama berpikir proses dosa, hukuman Allah yang melekat, yang membuat orang kemudian jadi sakit. Kita tahu bagaimana sahabat-sahabat Ayub berbicara, ada sesuatu yang harus engkau bicarakan dengan Allah. Walaupun kemudian Mary Claire Bart, ya, Frommel menyajikan bahwa di sana terjadi sebuah perjumpaan antara Allah dengan manusia, katanya, ketika melihat konteks ini. Lalu, tetapi sekali lagi proses hermeneutik di Perjanjian Baru memberikan sebuah ruang yang lain, yaitu bahwa Allah sang pembebas dan pemulih itu mesti diberi ruang dan tempat yang besar. Kita tidak bisa melihat sesuatu hanya dari satu sisi, karena di dalamnya teks Alkitab itu juga memberi ruang yang besar bagi kehadiran Allah yang memulihkan, yang membebaskan. Itu sebabnya Kazuo Kitamori, ini buku agak lawas, saudara, tapi menarik, menyampaikan bahwa di tengah-tengah proses sedemikian, Allah hadir, justru yang sangat esensial dari kehadiran Allah adalah ketika ia merasakan dan hadir menderita di dalamnya. Allah ikut menderita di tengah-tengah penderitaan orang. Jadi kalau Allah menderita di tengah-tengah penderitaan orang, maka mestinya Allah tidak bisa menyatakan penderitaan itu sebagai tulah, sebagai kutuk baginya. Kazuo Kitamori dengan surasa yang ditampilkannya mau mengatakan bahwa orang-orang tidak boleh punya stigma terhadap orang yang sakit sebagai kutukan Allah. Kenyerian-kenyerian yang terjadi di dalamnya, perspektif teologis yang ditampilkan oleh Kazuo Kitamori mau menawarkan sebuah pergulatan teologis bahwa penderitaan Allah itu harus dilihat, penderitaan umat manusia itu harus dilihat juga sebagai hal yang esensial dari penderitaan Allah di dalamnya. Allah tidak menghendaki penderitaan. Tokoh lain yang juga sejaman atau hidup bahkan menjadi anggota gereja yang sama di Jepang, Gereja Kristus Bersatu, the United Church of Christ, Kosuke Koyama, yang menampilkan sesuatu yang juga perlu dilihat. Kata Koyama, kita perlu melaksanakan pesan suara rohani di tengah bergolaknya pergulatan hidup. Koyama berangkat dari Ulangan pasal 6 dan khususnya 4. Ia katakan di situ ada shema yang mesti disuarakan. Ya, teks itu menjadi semacam syahadat yang dikemukakan oleh orang-orang Israel Perjanjian Lama. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad, mau menampilkan sebuah warna yang sedemikian rupa. Bahkan kemudian, kata Koyama, pembebasan manusia dalam peristiwa salib mau menunjukkan bahwa ternyata Allah sendiri memang tidak berkenan kepada penyerian itu. Kalau ada orang yang mengatakan Allah mengizinkan penderitaan, lalu untuk apa Allah sendiri harus menderita? Kalau itu diizinkan, ya sudah, toh diizinkan. Biar saja dia berproses dengan kenyeriannya. Bukan itu perspektif yang mau ditawarkan. Panggilannya adalah bagaimana di tengah-tengah situasi yang terjadi, orang justru melihat sesuatu yang lebih besar yang di dalamnya Allah justru dipermuliakan melalui peristiwa-peristiwa ini. Jadi, penggenapan kedatangan Yesus ke dunia diterjemahkan Koyama sebagai sebuah kesempatan untuk membebaskan manusia itu. Membebaskan manusia dari kerakusannya juga. Dan manusia bertanggung jawab untuk melakukan tindakan iman dengan menghadapi realitas kehidupan. Koyama melihat pembebasan manusia itu melalui peristiwa salib, misalnya, ya, dan rumusan yang ditampilkan sebagaimana sering gereja menggunakan untuk perjamuan kudus, ia menggunakan 1 Korintus 11 ayat 13-14. Tubuh yang dipecah-pecahkan. Nah, saya mau
dengan cepat supaya kita bersama-sama nanti saya lebih suka kita berdiskusi. Kita mau mendengarkan juga bagaimana perspektif teologi yang saya agak sedikit menyerempet ke teologi sosial yang ditampilkan oleh Pak Yosef, ya, Yosef Widiatmaja. Pak Yosef mau menampakkan sebuah nilai lain, yaitu bahwa sama seperti Koyama dan sepertinya juga merujuk ke situ, karena Pak Yosef juga menggunakan Ulangan 6, ia menampilkan bahwa di sana ditampilkan Allah Sang Pembebas. Bahkan di buku Altar dan Latar ini, sorry saya fotonya kurang bagus ini, membangun diakonia profetik, sebuah kazanah yang saya kira kekayaan baru nih di dalam istilah kita selain diakonia charity, reformatif, transformatif, juga profetik. Kata Pak Yosef, ini mesti disuarakan. Jadi ini nggak bisa hanya ada di altar, harus di latar. Jadi pengalaman GKI Sangkrah menurut saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu kemudian mewujud di tengah-tengah masyarakat. Bahwa ada anggota jemaat yang bertanya, di tempat kami pun juga bertanya. Saya kira di gereja Anda juga mungkin akan bertanya. Dan yang menarik di buku ini, Pak Yosef mengkritik tulisan yang menggambarkan atau buku tentang Martin Luther sebagai apa namanya ya, Paulus Jerman begitu kan ya? Musa Jerman. Kata Pak Yosef, enggak setara dengan itu. Karena di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi pada pemberontakan atau situasi petani yang dianiaya, justru Luther berpihak kepada para pangeran. Meskipun juga harus dikritik juga dan diperlihatkan bahwa ketika terjadi wabah pes di sana, di Jerman, bukankah Luther juga tidak mau keluar dari sana dan memilih untuk melakukan bersama dengan para tim medis ya, untuk melakukan sebuah proses perawatan kepada masyarakat. Nah, apa yang ingin saya ajak untuk kita bersama-sama fokus pada kondisi ini? Ruang perdamaian seperti apa yang mau ditampilkan. Saya senang karena kemudian Pak Thomas, Kemenag kita, menampilkan sebuah refleksi teologis yang kuat. Ini menarik saya kira untuk disampaikan. Ini di bulan Maret beliau tampilkan ketika kita baru pertama sekali mengalami gejolak yang luar biasa, ketika kita harus gereja tidak beribadah, rumah-rumah ibadah harus ditutup, protes di sana-sini, lalu kemudian nyaris menjadi sebuah benturan yang dilakukan. Maka kata Pak Dirjen, kita harus melihat supaya orang jangan terjebak pada scientific faith, yaitu orang yang mengandalkan pada temuan-temuan kebenaran dan usaha-usaha ilmu pengetahuan semata dalam hal menilai, menganalisis, bahkan mencari solusi dalam mengatasi persoalan tanpa melihat korelasinya dengan hal-hal yang religius. Dan menurut saya ini fokus yang penting, fokus yang perlu dilihat supaya temuan-temuan pengetahuan itu tidak serta-merta dia berjalan sendiri. Harus ada nilai-nilai spiritual. Tapi di satu sisi, artificial faith katanya juga harus diamati. Jangan sampai orang kemudian terjerembab di dalam jebakan ini. Yaitu kesetiaan melakukan kegiatan-kegiatan agama sekalipun berada di tengah bahaya. Orang kemudian mengabaikan itu. Kita orang beriman, percaya saja Allah lebih kuat dari kita. Dampaknya adalah ketika orang-orang melakukan tindakan iman itu, disebut sebagai tindakan iman, melakukan ibadah, bahkan seminar, lalu terpapar dan meninggal. Ini sebuah kekeliruan. Dan kita perlu bersyukur bahwa Dirjen Bimas Kristen Kemenag, Pak Thomas, menampilkan sebuah gambaran sedemikian, supaya kita jangan menjadi sosok yang beragama, tetapi juga kehilangan akal budi, kehilangan hal yang humanis, kehilangan nilai-nilai pada proses kehidupan yang harus kita jalankan dan tekuni di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, karena itu ada sesuatu yang mesti direfleksikan. Jadi, spiritualitas Kristiani kita mesti memberikan jawaban logis, tetapi juga humanis. Manusia
mesti diberi ruang yang cukup untuk bisa memahami pergulatan imannya. Ia harus selesai dengan dirinya, memiliki perspektif untuk berdamai dengan kehidupannya. Lalu tidak menjadikan COVID sebagai spekulasi iman dengan keyakinan Allah lebih dahsyat sehingga mampu membebaskan umat dari terkaman COVID itu. Ini menjadi, maafkan saya dengan kalimat yang agak vulgar ya, iman yang konyol. Iman yang tidak dilandasi kepada kerangka-kerangka spiritual yang kuat. Justru spiritualitas Kristiani di tengah-tengah kondisi demikian mesti memberikan ruang yang cukup kepada orang untuk secara intelek, secara rasional melihat sesuatu, karena tubuh kita adalah juga tubuh yang lemah. Tubuh yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam diskusi dan percakapan seputar teologi tubuh. Maka orang diminta untuk melihat juga tubuh pada kerentanannya. Orang tidak bisa serta-merta mengatakan demikian rupa. Dan ini penting untuk kita amati, ini penting untuk menjadi perhatian kita. Maka langkah konkret yang mesti kita amati bersama-sama, kita mesti membuka diri terhadap realitas perubahan. Tidak bisa disangkal. Beberapa waktu yang lalu, Facebooknya Pak Yoas mengatakan bahwa tahun lalu katanya ada orang yang menolak untuk bersalaman lalu dihardik sedemikian rupa begitu ya. Pak Yoas menampilkan juga mengatakan dia orang harus rela untuk tidak bersalaman jabat tangan. Tapi sekarang bukankah itu terjadi? Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ini mesti disikapi secara sinodal. Gereja kami ini, kebetulan di sini ada Pak Dani Purnama sebagai Sekum Sinode GKI, nanti mungkin boleh dimintakan juga pendapatnya. Kita masih terus bertahan untuk mengatakan jangan ada ibadah on-site sementara ini. Kenapa? Karena dengan ini kita mengkhawatirkan terjadinya klaster. Tapi kita juga menyadari ada orang yang punya kerinduan ibadah sedemikian rupa. Fokus-fokus seperti itu mesti diperhatikan. Nah, pasca COVID-19, gereja mesti semakin berperan untuk merawat kehidupan. Melakukan penggembalaan lebih besar lagi. Karena mungkin setelah COVID akan ada banyak orang tua yang masih belum bisa beribadah. Pasca COVID tidak berarti kemudian virus ini selesai. Pasca COVID mungkin akan rentang waktu yang cukup panjang. Kita dunia punya pengalaman pada tahun 1918, kalau saya tidak keliru, ada peristiwa yang luar biasa sejenis ini, rentang waktunya sekitar 2 tahun, dan kematian melanda. Kita harus merawat kehidupan. Karena itu membangun komunitas perdamaian mesti makin kuat dihadirkan dan saling melakukan perawatan atas kehidupan yang Allah anugerahkan. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk melewati hari-hari yang sedemikian rupa, sehingga di tengah-tengah kondisi perjalanan ini, kita perlu kembali melihat apa yang dikatakan oleh baik Koyama maupun juga Kazuo Kitamori, supaya kita jangan mempunyai proses hermeneutik sempit. Kita perlu membuka ruang melihat karya Allah lebih besar lagi. Karena karya Allah yang memperdamaikan itu, yang membuat kita kemudian jadi belajar untuk menemukan esensi kehidupan. Saya kira itu Pak Sur, dan saya berharap ini akan menjadi pemicu konflik, pemicu diskusi di dalam proses kita. Konflik juga boleh kalau transformatif. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Mul untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan pada virtual lecture kali ini. Ya, saya persilahkan kepada Bapak Yoas Tapiheru dari Magelang, Jogja, begitu ya, di Universitas Gadjah Mada untuk memberikan tanggapan. Monggo silakan. Tanggapan bisa berupa pernyataan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa ketidaksetujuan. Monggo silakan, Pak Yoas Tapiheru. Ya, makasih Pak Surya. Tak pikir tadi ini sebagai pemantik itu nunggu seluruh pembicara selesai dengan presentasi. Ya, menarik tadi paparannya Pak Mul.
terutama terkait dengan hermeneutik tadi ya, hermeneutik dan diakonia profetik. Itu juga dengan testimoni yang disampaikan siapa tadi, Pak Paulus dengan Pak Mungki ya. Pak Mungki tadi sudah pamit ya. Oh iya. Nah ini mungkin tanggapan saya mulai dari yang testimoni ya, dan ini terkait dengan yang banyak saya bicarakan di dalam grup yang Pak Surya juga mungkin sedikit banyak tahu juga. Iya. Itu yang saya tidak keberatan ya dengan upaya-upaya di level mikro. Jadi terutama ketika Pak Paulus dan Pak Mungki menunjukkan perjumpaan itu sebagai momen katarsis ya. Dan kita memang membutuhkan itu gitu. Nah, dan itu memang perlu untuk selalu didorong, apalagi dalam situasi-situasi yang penuh tekanan seperti ini, di mana ada emosi yang semakin terakumulasi yang perlu dicarikan saluran outletnya seperti itu. Yang tentu saja yang positif ya. Dalam hal ini kan itu yang dilakukan oleh Pak Paulus dan Pak Mungki. Dan saya juga melihat hal yang serupa meskipun tidak selalu dalam relasi antar agama ya, tetapi juga dalam relasi di lingkungan antar tetangga yang selama ini mungkin di masa normal kita masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing, tetapi terutama di periode PSBB kemarin itu ada relasi baru yang berusaha dimunculkan, dihidupkan ya di dalam lingkungan. Dan ini yang kemudian oleh sebagian orang dikatakan sebagai manifestasi dari gotong royong. Nah, saya melihat ini dalam kaitannya dengan makna gotong royong itu sendiri, terutama di level makro. Yang kita temui, yang mana sebagian dari kita itu juga terlibat dengan derajat yang berbeda-beda, itu kan masih menjadi gotong royong di level mikro. Sementara di level makronya itu saya curiga dan saya sempat sampaikan kecurigaan saya ini dalam sebuah tulisan dan dalam berbagai kesempatan diskusi. Ini kaitannya dalam hubungan antara negara dengan warga negara. Romantisasi gotong royong di level mikro ini cenderung digunakan untuk memanipulasi atau menutupi keimpotenan negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak warga negara. Itu satu yang menjadi kecurigaan saya dan itu saya sampaikan terutama dalam kaitannya pembicaraan yang isu yang belakangan ini muncul, yaitu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Nah, ini kemudian membawa saya pada tanggapan saya untuk Pak Mul tadi. Saya sepakat dengan upaya untuk memperluas cakrawala, horizon tafsir ya. Tidak hanya tafsir penyakit itu sebagai tulah atau hukuman dari Tuhan, tetapi itu juga momen Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Nah, justru itu yang saya lakukan ketika saya mencoba memaknai gotong royong ini. Gotong royong dan upaya membangun perdamaian di antara sesama anggota masyarakat itu. Sekali lagi saya perlu ditekankan di sini bahwa saya tidak menafikan nilai penting dari upaya-upaya itu, dari praktek itu. Bahkan saya sangat mendukung dan sedikit banyak kita semua juga terlibat di situ. Tetapi kita tidak hanya bisa berhenti sampai di situ gitu. Karena begini, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya untuk Pak Paulus dan Pak Mungki kalau misal ini. Kira-kira apakah upaya untuk membuat relasi yang kondusif yang dimulai di antara para pemimpin komunitas beragama itu secara setara juga dilakukan oleh masing-masing pemimpin komunitas ke warga komunitasnya. Sehingga nantinya relasi yang mulai kondusif ini tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya,
tetapi juga berlangsung sebagai bagian dari norma sosial di antara para warga dari komunitas itu. Nah, dalam hal ini saya juga pengen mencermati peran negara di situ ada di mana gitu. Karena sedikit banyak pembicaraan soal ketegangan antar umat beragama, kemunculan intoleransi itu kan juga tadi sudah disampaikan itu terjadi karena perubahan ideologi yang sedang terjadi di Indonesia ya. Dan saya melihat hal itu ideologi yang disebut tadi mungkin perlu dijelaskan bahwa ya itulah bagian dari proses liberalisasi politik di Indonesia yang dimana kemudian orang gagap gitu ketika harus menjadi subjek liberal yang sangat individual, tapi di sini itu nalar itu tidak menjadi mainstream, akhirnya orang ya mencari identitasnya, mencari subjektifikasinya itu kepada ikatan-ikatan komunitas yang paling mereka kenal seperti itu. Nah, mungkin untuk yang paparan dari Pak Mul itu saya lebih kalau yang terkait dengan teologi ya saya pikir saya tidak punya kompetensi untuk menjawab ya. Tetapi kemudian kaitannya dengan teologi sosial, diakonia profetik itu saya pengen mengkerangkainya dalam apa yang ada di pikiran saya ketika bicara tentang new normal. Bicara tentang new normal itu saya mendasarkan tafsir saya atas new normal ini seharusnya itu bicara tentang norma baru, bukan kembali ke norma lama plus protokol COVID. Norma baru yang dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan resiliensi kita untuk menghadapi krisis-krisis di masa yang akan datang. Norma yang lama itu telah membuat kita semakin rentan, terbukti membuat kita rentan terhadap krisis. Dimulai dari krisis pandemi ini, dan saya berdoa semoga tidak ada krisis ekonomi berkepanjangan mengikuti pandemi ini. Kalaupun ada new normal yang mau kita bangun itu hendaknya dibangun dengan orientasi untuk meningkatkan resiliensi kita terhadap krisis di masa yang akan datang. Saya sempat sampaikan ya masih formula umum bahwa norma yang baru itu harus didasarkan dan diorientasikan pada logika solidaritas dan bukan logika kompetisi dan akumulasi kesejahteraan individual. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Surya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yowastapi Heru. Nanti silakan Pak Mul menjawab di bagian sesi tanya jawab ya Pak Mul ya. Atau mungkin nanti Pak Paulus Hartono memberikan tanggapannya juga, monggo silakan.